Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani dengan NIM 2416050030. Prodi Perbankan Syariah A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam. Dosen pengampu dengan Bapak Dr. Lukmanul Hakim MAG dan Bapak Rahmat Rihadi MAG. Saya di sini akan membahas tentang tasawuf akhlaki. Yang pertama, pengertian tasawuf akhlaki. Kedua, tokoh-tokohnya. Ketiga, ajaran-ajarannya. Keempat, karakteristik tasawuf akhlaki. Pengertian tasawuf akhlaki. Kata tasawuf dalam bahasa Arab adalah bisa membersihkan atau saling membersihkan. Kata membersihkan merupakan kata kerja membutuhkan objek. Objek tasawuf adalah akhlak manusia. Kemudian kata akhlak juga berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa bermakna pembuatan atau penciptaan. Dalam konteks agama, akhlak bermakna perangai, budi, tabiat, adab, atau tingkah laku. Menurut Imam Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pikiran maupun pertimbangan. Jadi, jika kata tasawuf dengan kata akhlak disatukan, akan terbentuk sebuah frase yaitu tasawuf akhlaki. Secara etimologi, tasawuf akhlaki ini bermakna membersihkan tingkah laku atau saling membersihkan tingkah laku. Tokoh-tokoh tasawuf akhlaki yang pertama yaitu Hasan al-Basri. Nama lengkap Abu Syaid al-Hasan bin Yasar, adalah seorang zahid yang amat masyhur di kalangan tabi'in. Ia lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriah atau 632 Masehi dan wafat pada 110 Hijriah atau 728 Hijriah. 2. Al-Muhasibi. Bernama lengkap Abu Abdillah Al-Haris bin Asad Al-Basri Al-Baghdadi Al-Muhasibi. Beliau lahir di Basrah, Irak tahun 165 Hijriah atau 781 Masehi dan meninggal tahun 243 Hijriah atau 857 Masehi. 3. Al-Ghazali. Bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Taus At-Tusi As-Safi'i Al-Ghazali. Beliau dipanggil Al-Ghazali karena dilahirkan di kampung Ghazla, suatu kota di Khorasan, Iran tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. 4. Al-Qushayri. Bernama lengkap Abdul Karim bin Hawazin. Lahir tahun 376 Hijriah di Istiwa, kawasan Nishapur dan wafat tahun 465 Hijriah. Ajaran-ajaran tasawuf akhlaki. 1. Makrifat. Al-Muhasibi menjelaskan tahapan-tahapan makrifat sebagai berikut. 1. Taat. 2. Beraktivitas anggota tubuh yang telah disinari oleh cahaya yang memenuhi hati. 3. Khazanah keilmuan dan kegaiban kepada setiap orang yang telah menempuh kedua tahap di atas yang menyebabkan baqo. 4. Tahap keempat adalah apa yang dikatakan oleh sementara sufi dengan fana yang menyebabkan baqo. 2. Khauf dan raja. Dalam pandangan Al-Muhasibi, khauf atau rasa takut dan raja atau pengharapan
menempati posisi penting dalam perjalanan seseorang membersihkan jiwa. 2. Ajaran-ajaran tasawuf al-Qusyairi. 1. Mengembalikan tasawuf ke landasan aqlun nasa. 2. Kesehatan batin. 3. Penyimpangan para sufi. 3. Ajaran tasawuf Al-Ghazali. Dalam tasawufnya, Al-Ghazali memilih tasawuf sunni yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW ditambah dengan doktrin As-Sunnah wa Al-Jamaah. Menurut Al-Ghazali, jalan menuju tasawuf baru dapat dicapai dengan mematahkan hambatan-hambatan jiwa, serta membersihkan diri dari moral yang tercela sehingga kalbu dapat lepas dari segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala dan berhias dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ajaran tasawuf Hasan al-Basri sebagai berikut. 1. Perasaan takut yang menyebabkan hatimu tentram lebih baik daripada rasa tentram yang menimbulkan perasaan takut. 2. Dunia adalah negeri tempat beramal. 3. Tafakur membawa kita pada kebaikan dan berusaha mengerjakannya. 4. Dunia ini adalah seorang janda tua yang telah bungkuk dan beberapa kali ditinggal mati suaminya. 5. Hendaklah setiap orang sadar dan kematian yang senantiasa mengancamnya, hari kiamat yang akan menagih janjinya. 6. Banyak duka cita di dunia memperteguh semangat amal saleh. Karakteristik tasawuf akhlaki. Adapun ciri-ciri tasawuf akhlaki antara lain melandaskan diri pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam ajarannya cenderung memakai landasan Qur'ani dan hadis sebagai kerangka pendekatannya. 2. Kesinambungan antara hakikat dengan syariat, yaitu keterkaitan antara tasawuf atau sebagai aspek batiniahnya dengan fikih atau aspek lahirnya. 3. Lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan antar Tuhan dan manusia. 4. Lebih terkonsentrasi pada soal pembinaan, pendidikan akhlak dan pengobatan jiwa dengan cara latihan mental atau takhlaki, tahalli, dan tajalli. 5. Tidak menggunakan terminologi filsafat, terminologi yang dikembangkan lebih transparan. Simpulannya adalah tasawuf akhlaki adalah membersihkan tingkah laku atau saling membersihkan tingkah laku. Tokoh-tokohnya yaitu Hasan al-Basri, Al-Muhasibi, Al-Qusyairi, dan Al-Ghazali. Cukup sekian, terima kasih.